Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Akar Kuliner Indonesia. Teman-teman, video kali ini saya mau memasak sate ayam dengan menggunakan teflon. Tapi rasanya nggak jauh lebih enak dari kalau kita beli di luar. Bagaimana proses masaknya? Yuk simak videonya sampai akhir. Bahan yang kita gunakan: setengah kilogram daging dada, 200 gram kulit ayam. Di sini nanti kulit ayamnya akan saya rebus dulu ya, agar kulit ayamnya tidak mudah cepat bau. Lalu kita siapkan bumbu untuk sambal kacangnya. Di sini saya menggunakan cabai merah, bawang putih, kemiri, gula merah, kacang tanah, dan bumbu pelengkapnya. Lalu di sini ada juga untuk topping nanti pada saat kita plating. Di sini saya ada acar sedikit, ada jeruk limau, dan ada cabai rawit untuk sambalnya. Lalu di sini ada bumbu rempah yang akan kita rebus, ada serai, daun jeruk, laos, dan jahe. Nah, jahenya gunakan sedikit aja ya, sebesar ini. Tahap selanjutnya kita rebus air. Setelah mendidih, kita masukkan untuk kulit ayam. Ini kita rebus kulit ayamnya. Fungsinya agar kulit ayam ini tidak mudah bau, karena biasanya kulit ayam akan lebih cepat bau dibandingkan dengan dagingnya itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, supaya fungsinya pada saat nanti kita bakar, rasa dari tekstur kulitnya itu masih tetap moist, masih tetap lembut dan tidak keras. Nah, ini kita masak sampai mendidih dan sampai matang. Nanti kita matikan kompor. Lalu selanjutnya kita rebus cabai rawit untuk sambalnya. Setelah direbus kita blender. Nah, ini saya masukkan juga untuk bumbu pelengkapnya. Saya gunakan garam dan gula pasir. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai untuk bumbu pelengkapnya, nggak apa-apa, di skip aja. Selanjutnya kita goreng kacang tanahnya sampai matang. Setelah berwarna kecoklatan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Masukkan juga cabai merah, bawang putih, dan kemirinya. Ini kita goreng sampai layu. Setelah layu seperti ini kita angkat juga. Lalu kita tiriskan. Bumbu-bumbu yang tadi kita goreng, ini kita blender. Nah, untuk kacang tanahnya di blendernya sesuai selera teman-teman aja, mau teksturnya lebih kasar atau lebih halus, itu disesuaikan aja dengan selera. Nah, setelah kita blender kacang tanahnya, kita blender sambal yang tadi kita sudah goreng. Ini kita blender halus ya kalau untuk sambalnya. Lalu kita tumis untuk sambal yang tadi sudah kita blender. Jadi setelah digoreng kita tumis kembali agar bumbunya ini tidak wangur. Kita aduk-aduk dan kita masak sampai matang, sampai teksturnya berubah menjadi seperti ini. Kalau udah seperti ini tandanya sudah matang. Lalu kita matikan saja kompornya. Nah, selanjutnya kita rebus bumbu rempah yang tadi, ada laos, serai, dan jahe. Setelah airnya mendidih, kita masukkan juga tumisan sambal, kacang tanah yang sudah kita blender, dan daun jeruknya. Ini kita aduk-aduk aja. Lalu jangan lupa masukkan garam dan kaldu bubuk sapinya. Masukkan juga gula merahnya. Di sini saya menggunakan gula merahnya kurang lebih 80-100 gram. Tapi kalau kurang, teman-teman bisa tambahkan dengan gula pasir. Itu disesuaikan aja dengan rasanya. Nah, masak terus sampai berubah menjadi seperti ini teksturnya. Ya, sampai airnya menyusut, sampai dia mengental. Dan sampai minyaknya sendiri sudah terpisah dari bumbunya. Jadi minyaknya seperti ini. Nah, ini tandanya sudah matang. Ini kita matikan saja kompornya. Kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, seperti ini. Lama-kelamaan bumbunya akan mengental dengan sendirinya.
Nah, ini ada sate yang tadi dari daging dada ayam dan kulit yang sudah kita rebus, kita tusuk-tusuk. Ini menghasilkan sebanyak 22 tusuk sate. Sekarang waktunya proses untuk pembakaran. Di sini kita sediakan 2 piring, yang satu piring untuk kecap aja, yang piring kedua ini kita tambahkan bumbu kacangnya dan kita campur juga dengan kecap. Jadi prosesnya atau tahapannya ada 2. Tahapan yang pertama, satenya kita olesin atau kita celupkan ke dalam kecap. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan teman-teman, karena saya mau manggangnya, saya beri contoh dengan menggunakan teflon. Ini kita pindahkan dulu dagingnya ke bagian tengah agar mendapatkan panas api yang sama ya. Nah, nanti kalau udah matang kita pindahkan lagi ke ujung. Sekarang waktunya kita bakar. Nah, sebelum kita bakar, teflonnya kita olesi dulu oleh margarin. Nah, sebenarnya sate ini paling enak lagi kalau kita olesi dengan minyak ayam. Karena saya nggak punya stok minyak ayam, jadi begini aja udah enak banget kok. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara membuat minyak ayam, nanti ke depannya saya akan membuat tutorial cara membuat minyak ayam. Jadi ikuti aja terus channel ini. Oh iya, tadi di awal saya pindahkan daging ayamnya, pindahkan ke tengah-tengah tusuk satenya supaya mendapatkan api yang pas, karena apinya itu ada di tengah-tengah teflon. Jadi daging ayamnya kita sesuaikan dengan posisi apinya itu sendiri. Nah, tahapan berikutnya setelah sudah setengah matang, kita celupkan kembali ke piring yang tahapan kedua, yaitu piring yang ada bumbu kacangnya. Ya, dicelupkan atau dioles juga bisa. Nah, ini kita bakar kembali. Sering-sering dibolak-balik biar nggak gosong. Nah, ini kita pindahkan aja posisi satenya yang dari pinggir ke tengah, yang dari tengah ke pinggir. Tinggal disesuaikan aja dengan tingkat kematangannya. Nah, kalau udah seperti ini udah matang, kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, kalau kita mau bakar kembali, kita bersihkan dulu teflonnya dari sisa pembakaran sebelumnya. Ini kita masukkan lagi sate ayamnya dan kita bakar kembali. Setelah matang seperti ini, kita pindahkan kembali daging ayamnya ke bagian ujung satenya agar mudah kita makan. Nah, seperti ini. Sekarang waktunya kita plating. Masukkan bumbu kacangnya ke dalam wadah atau ke dalam piring. Ini bebas, tinggal diatur aja banyaknya. Lalu beri juga kecap manisnya. Masukkan sate ayamnya. Ini saya cuma sebagian yang saya bakar ya. Jangan lupa beri jeruk limau karena ini yang membuat sate ini akan menjadi wangi. Dan di sini saya ada sedikit acar, saya menggunakan wortel dan timun. Nah, ini yang tidak ketinggalan juga ya. Ini sambalnya yang tadi dari rawit merah yang kita rebus dan kita blender. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang waktunya kita icip-icip. Nah, sebelum kita makan, kita beri perasan jeruk limonnya dulu. Wanginya tuh udah kecium banget. Kalau ini tuh udah nyate banget, jadi wangi, aromanya tuh udah sama banget kalau kita sama kayak beli sate di luar. Sekarang waktunya kita icip-icip. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya yang untuk mensupport channel ini, untuk subscribe, like, dan komen. Tekan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari update video-video saya berikutnya.
Terima kasih. Maafkan kalau saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.